Satu, kami menolak. Kedua, adakan appraisal ulang. Bukan persoalan ini bisa dikoreksi, tetapi ini wujud tidak profesionalisme daripada Ketua BPN yang menunjuk chief appraisal. Kali ini kami akan menyampaikan sekaligus akan membahas informasi tentang puluhan warga dari Desa Tritik dan Desa Sambikerep yang mendatangi kantor DPRD Nganjuk pada tanggal 23 Juni 2020. Puluhan warga ini datang untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada DPRD sebagai wakil dari mereka yang ada di kursi parlemen, yang ada di kursi legislatif. Puluhan warga ini datang didampingi oleh kuasa hukum mereka dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama dan juga dua kepala desa, baik dari Desa Tritik maupun kepala Desa Sambikerep juga mendampingi puluhan warga ini. Sayangnya dari puluhan warga yang datang ke kantor DPRD tidak semuanya bisa masuk, dan saya kira kita bisa memaklumi karena memang kondisi di dalam ruangan itu tidak bisa mencukupi untuk menampung semua warga bisa masuk di dalam ruangan, sehingga rapat atau hearing yang dilaksanakan oleh DPRD hanya diwakili oleh sejumlah perwakilan warga, baik perwakilan dari Desa Tritik maupun Desa Sambikerep. Dalam hearing atau rapat itu, pimpinan rapat yang pada waktu itu dipimpin oleh Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono memberikan kesempatan kepada semua yang hadir, semua perwakilan maksud kami, baik dari perwakilan warga maupun pihak BPN dan Bapeda Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan itu diawali dengan penyampaian pendapat yang disampaikan oleh perwakilan dari Komisi 1 dan juga Komisi 3 DPRD Kabupaten Nganjuk. Setelah itu, Pak Tatit memberikan kesempatan kepada perwakilan warga. Satu, kita Komisi 3 di sini terkait pembangunan, dan tentunya terkait bendungan Semantok ini merupakan program strategis nasional yang seringkali kita bahas di Komisi 3 karena yang membidangi. Tentunya harapan kita tidak ada kendala maupun hambatan ada di bawah. Dan mohon izin Ketua DPRD, harapan saya di sini kalau bantu saya ganti utuh. Jadi harapan sana nanti biar teman-teman yang terdampak di dua desa Tritik maupun Desa Sambikerep, warganya bisa menikmati bukan ganti rugi tapi ganti untung. Setelah itu, Pak Tatit memberikan kesempatan kepada perwakilan warga. Nah, pada saat itu kuasa hukum yang pada saat itu dihadiri oleh M. Nasihul Khairi sebagai ketua, kemudian Gemi Bagus dan Dewi Setiawati, diwakili oleh M. Nasihul Khairi yang menyampaikan bahwa warga berkesimpulan untuk menolak hasil appraisal, sebab hasil appraisal itu dinilai tidak berpihak kepada warga, dinilai terlalu merugikan bagi warga. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Nganjuk yang pada siang hari ini mendapatkan kuasa untuk mewakili daripada Kedung Pingit dan Kedung Noyo. Secara garis besar perlu kami sampaikan Bapak bahwa pada prinsipnya Kedung Noyo sama Kedung Pingit menolak hasil appraisal yang dilakukan oleh BPN. Dasar penolakan kami jelas, karena semua harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang di dalamnya dengan jelas setiap kegiatan apapun tidak boleh keluar dari azas dan tujuan pelaksanaan hukum. Di antara azas yang paling vital yang tidak dilakukan oleh BPN adalah pasal 2 huruf E, F, dan G, yaitu azas keterbukaan, azas kesepakatan, dan azas keikutsertaan. Di dalam permohonan yang disampaikan oleh Bapak Agus begitu gamblang dan jelas alasan-alasan kenapa pada siang hari ini
kami perlu menyampaikan hearing karena saya melihat bahwa pihak BPN selaku ketua tim pengadaan tanah itu tidak memberikan jadwal schedule yang jelas. Oleh karena itu seakan-akan masyarakat itu mung didudui sesuk ngene gak gelem bugato, sesuk ngene gak gelem bugato. Di tengah pengawaman masyarakat ini tentu menjadi problem tersendiri. Pertama, bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang semula tenang, tidak ingin pindah, tetapi demi melaksanakan sebagai warga negara yang baik, tanahnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Ini mohon hak-haknya dihargai, keikutsertaannya dihargai. Terus berikutnya, beberapa waktu yang lalu, berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Agus dan teman-teman dari Trite Gedung Noyo, bahwa ada deadline waktu terkait dengan batas waktu pengajuan keberatan atau gugatan. Begitu saya melihat, sampai detik hari ini, pihak BPN baru dalam posisi tahap musyawarah penetapan bentuk ganti rugi dan penyampaian hasil appraisal. Belum pada tahapan musyawarah besaran ganti kerugian. Karena sebagaimana Perma, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 2012 berdasarkan Perpres 71 2012 mengatur secara jelas bahwa proses ketidaksetujuan atas besaran ganti kerugian itu harus didahului adanya musyawarah kesepakatan. Nah, selama ini musyawarah kesepakatan belum pernah dilakukan oleh BPN. Itu poin pentingnya. Sehingga oleh karena itu mohon sekali pihak BPN selaku ketua tim pengadaan tanah cobalah lebih mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam proyek pembangunan nasional. Jadi pengawaman akan persoalan hukum, pengawaman atas persoalan teknis ini jangan dijadikan alasan atau kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan semaunya sendiri. Setidaknya nyuwun sewu, nek teng desa biasanya pun seperti ini, Pak, hakmu ngene iki. Di kepolisian saja hak-haknya disampaikan. Ini secara umum masyarakat kurang tahu dan kurang diikut sertakan di dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Belum lagi, mohon maaf, appraisal ini kenapa secara umum ditolak oleh warga? Kami melihat secara singkat bahwa tim appraisal yang ditunjuk oleh Ketua BPN sangat-sangat tidak profesional. Buktinya, ada sekitar 35 warga terdampak yang salah foto. Semisal, omah kula niki gede. Ternyata di appraisal itu omahe tembok. Ada yang rumahnya tembok. Di appraisal, karena di dalam appraisal ini ada fotonya, Bapak. Kami bisa tunjukkan bukti-bukti. Oleh karena itu, selaras dengan pernyataan Bupati dan Forbimda Kabupaten Nganjuk, kami sepakat. Satu, kami menolak. Kedua, adakan appraisal ulang. Bukan persoalan ini bisa dikoreksi, tetapi ini wujud tidak profesionalisme daripada Ketua BPN yang menunjuk tim appraisal. Saya nggak paham, ini ngincangnya ini kayak Solo, kok ngincangnya kayak Nganjuk, kok tahu-tahu bisa menunjukkan harga. Lebih-lebih di sini kita bisa buktikan kesalahan fatal terkait dengan objek yang dijadikan hasil appraisal. Ada sekitar 35 orang. Oleh karena itu, dari sekian problem, dari persoalan yang yang sudah berjalan, dari teknis yang sudah berjalan yang dilakukan oleh BPN maupun pemerintah Kabupaten Nganjuk, kami berharap satu kata. Pertama, kami menolak appraisal. Kedua, adakan appraisal ulang. Berikutnya, tolong masyarakat diikut sertakan agar memenuhi azas keadilan, azas keterbukaan, azas transparansi dan lain sebagainya yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 secara gamblang. Di situ saya melihat A sampai J itu sama sekali wong desa ki raruh. Nyuwun sewu, enten sing stroke, Pak, enten sing darah tinggi, Pak. Gara-gara turu ujug-ujug diregani sakmene. Lebih-lebih harga ini dianggap sebagai harga final.
dianggap sebagai harga final. Padahal nyuwun sewu, ini taksiran, ini ramalan. Lebih-lebih ramalannya salah. Oleh karena itu kami mohon atas nama pemerintah kabupaten, pemerintah desa Tritik, atas nama warga Kedung Noyo yang kami tadi malam juga koordinasi. Pertama menanyakan, pada prinsipnya kami setuju adanya pembangunan itu. Kami ridho tanah kami untuk dipindahkan, tetapi dengan catatan sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 tadi, ganti untung itu lebih tepat. Oleh karena itu problem-problem tambahan begini Bapak, kalau toh harga itu tidak sesuai, nyuwun sewu, mulai pemindahan, pembongkaran, proses menuju penyelesaian di tempat baru, kalau uangnya juga diambil dari situ, bagaimana masyarakat? Ini yang kami harapkan. Oleh karena itu Bapak-Bapak sekalian, sekali lagi atas nama tim kuasa hukum menyatakan terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kami berharap seluruh Forpinda Kabupaten Nganjuk mengawal demi kesejahteraan masyarakat Nganjuk. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kami menyampaikan data itu ke appraisal. Nah, sebelum kami sampaikan tadi seakan-akan yang menunjuk appraisal itu secara langsung. Bukan. Kami memilih appraisal itu secara lelang terbuka, Pak. Jadi tidak sistem penunjukan. Kebetulan yang mempunyai dana adalah instansi yang membutuhkan tanah. Kami minta untuk dibuatkan prosedur lelang yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau instansi yang membutuhkan tanah. Kami hanya pengguna, ya Pak ya. Jadi bukan kami yang menunjuk, Pak. Kalaupun pemenang itu melalui lelang, bukan penunjukan. Kami hanya pengguna jasanya. Kan kesini dalam rangka untuk menyampaikan keluhan-keluhan dari masyarakat. Poin-poin keluhan itu apa saja? Poin pokoknya adalah warga Kedung Noyo Desa Tritik, warga Kedung Pinggit Desa Sambigarep menolak hasil appraisal. Appraisal itu tak ubahnya seperti ramalan. Oleh karena itu di Perpres 71/2002 dan Undang-Undang 2/2012 71/2012 secara jelas diatur regulasi tentang hukum acara. Karena nyuwun sewu sampai hari ini tahapan yang dilakukan oleh BPN baru pada tahapan musyawarah bentuk, belum bicara musyawarah terkait dengan besaran. Sengketa di pengadilan itu hanya bicara soal sengketa besaran, nilai ganti kerugian. Kalau tidak ada ganti kerugian, kan tidak mungkin ada sengketa di pengadilan. Apa yang dipersoalkan? Karena prinsip sengketa di pengadilan adalah adanya kerugian. Oleh karena itu sebagai dasar kami, ini langkah-langkah politik yang kami tempuh sebagaimana menindaklanjuti pernyataan Forpinda turun lapangan yang menyatakan ini ada ketidakadilan, kurang adanya keikutsertaan warga, tidak ada kesepakatan. Ruh kesepakatan itu petung, Pak. Negara petung terus piye. Ini yang sehingga kami pada siang hari ini, alhamdulillah, terima kasih pada Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Ketua Komisi 1 beserta anggota, Ketua Komisi 3 beserta anggota yang telah memfasilitasi. Tetapi harapan kami tanggal 23 yang tadi diajukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk mudah-mudahan betul-betul terlaksana, menghadirkan appraisal untuk kita tanyai apa dasar menentukan harga sehingga tidak ngawur dalam menentukan harga itu. Artinya selain teman-teman warga ini tidak akan keluar selangkah pun dari tanah Kedung Noyo dan Kedung Pinggit. Saya tidak ke pengadilan begitu. Belum karena memang hukum acaranya belum ada berita acara kesepakatan terkait dengan besaran. Sebagai syarat untuk pengajuan gugatan. Itu diatur secara jelas di Perma 3 2016 di pasal 72 kalau nggak salah di Perpres nomor 71 tahun 2012. Jelas sekali. Selain persyaratan normatif itu, temuan-temuan di lapangan itu apa saja? Temuannya bukti ngawurnya tim appraisal ada sekitar 35 warga yang memang salah. Di semisal rumah saya itu gedek, ternyata di dalam hasil appraisal karena ada fotonya, berikut luasnya, berikut dengan tanaman yang ada di atasnya itu ternyata bukan rumah saya. Rumah saya fotonya rumah tembok, fotonya rumah gedek. Itu ada sekitar 35
objek yang menurut saya itu fatal, bukan lagi kesalahan tetapi fatal. Ini bentuk ketidakprofesional. Saya meragukan lagi gimana cara lelangnya sehingga sampai bisa terjadi seperti ini. Ini mohon dipersoalkan, mohon dikawal teman-teman wartawan. Kenapa ada lelang seperti ini sehingga menghasilkan tim appraisal yang tidak jelas, merugikan masyarakat, membingungkan masyarakat. Sebagaimana azas undang-undang di pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 terkait dengan keikutsertaan, kesepakatan, keadilan, kepastian. Harapan saya masyarakat diikut sertakan secara mendalam karena mereka sudah rela luar biasa. Sudah rela luar biasa. Adakah keinginan untuk operasi ulang? Harus. Itu yang akan kami perjuangkan sebelum langkah hukum yang kami ketempuh. Sebenarnya tadi termasuk mendadak karena Renja 2 hari yang lalu dibuat dan ini sangat mendesak. Kemarin kita agendakan untuk hearing dari Dungnoyo dan Bungit karena memang ada keresahan di sana. Maka ini secepatnya harus kita hearingkan supaya tidak ada dampak konflik di daerah terdampak itu, yaitu Tritek dan Sambirem, Dungnoyo dan Bungit. Keresahannya Pak? Keresahannya terkait dengan appraisal. Tadi sudah disampaikan penyampaian appraisal tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terlalu rendah yang disampaikan dari BPN, sehingga tadi melalui pengacaranya dari 2 desa kita tampung, kemudian kita hearing. Dari hasil hearing kita sepakati nanti tanggal 2 atau 3 kita adakan hearing lagi dengan mendatangkan appraisal, tim appraisal yang memenangkan itu. Karena memang hasil appraisal kemarin kan tanggal 28, 29 itu kan baru menentukan bentuk ganti rugi dan disepakati uang. Dan ini tadi sudah sampaikan ternyata besarannya tidak sesuai dengan harapan. Maka karena BPN itu pelaksana dari hasil appraisal, kita sepakati tanggal 2 atau tanggal 3 bulan depan ini kita memanggil pemenang appraisal yang ada di 2 desa itu. Harapannya nanti mendekati apa yang diharapkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat terdampak yang sudah merelakan itu mereka tidak kesulitan di kemudian hari, termasuk mencari lahan pengganti. Setelah kita melihat bagaimana informasi ini, setelah kita menyimak informasi ini, saya kemudian juga ingin menyampaikan kepada semuanya dari berbagai data yang kami dapatkan, dari berbagai informasi yang kami dapatkan, untuk kami sampaikan kepada publik. Pertama, bahwa pembangunan mega proyek Semanto ini menelan anggaran sekitar 1,8 triliun. Nah, pembangunannya terdiri dari 2 paket. Paket pertama, paket 1, itu dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya. Kemudian paket yang kedua itu dikerjakan oleh PT Hutama Karya atau HK. Paket pertama untuk paket 1, nominal anggarannya itu 909 miliar 722 juta. Sedangkan untuk paket yang kedua, nominal anggarannya itu 876 miliar 160 juta sekian. Sungguh sangat besar sekali. Dan untuk diketahui, pengerjaan mega proyek ini dimulai sejak bulan Desember 2017 lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, dan ditarget selesai pada bulan Desember 2021. Tahun depan sudah harus selesai. Tapi progresnya sampai saat ini, terakhir yang saya ketahui, masih belum ada 50%. Nah, pembangunan proyek ini berada di atas 700 hektar lahan, baik di desa Tritik maupun desa Sampikerep. Tentu lahan di antara 700 hektar lahan itu ada lahan warga, ada lahan milik perhutani. Dan inilah yang kemudian memunculkan polemik saat ini. Lahan milik warga yang ternyata ganti ruginya masih belum dinilai, masih belum berpihak kepada warga. Lalu tanggung jawab siapa? Pembangunan mega proyek ini anggarannya bersumber yang kami ketahui
pertama jelas bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, dari APBN, dari pemerintah pusat, dan kemudian didukung oleh APBD Kabupaten Nganjuk. Jadi sampai saat ini polemik yang terjadi itu mestinya juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Nganjuk. Lalu bagaimana kelanjutan dari polemik ini, dari persoalan yang muncul di warga? Kita tinggal tunggu saja. Karena pada tanggal 2 atau 3 Juli nanti DPRD sudah berjanji tuh akan melaksanakan hearing kembali, akan mendatangkan tim appraisal. Semoga itu bisa dilaksanakan. Tentu kita berharap seperti itu. Bisa kita simpulkan bahwa mungkin kita ketika melihat mega proyek Bendungan Sumanto ini, banyak yang tidak tahu bahwa proyek ini tidak baik-baik saja. Sudah kita lihat bersama bahwa ada persoalan yang terjadi. Ganti rugi yang harus diterima oleh warga itu masih belum sesuai harapan warga. Ini tentu persoalan. Dan kemudian kita jangan sampai menutup mata, terutama pemerintah yang berkepentingan dalam proses pembangunan ini tidak boleh menutup mata bahwa masih ada persoalan. Saya kira kehidupan warga di sana itu juga harus diperhitungkan, itu harus diperhatikan. Ada banyak warga yang terdampak di sana, baik di desa Tritik maupun di desa Sambikerep, sehingga harus diperhatikan, harus segera diselesaikan. Jangan sampai ini berlama-lama. Kasihan warga, ini sudah 3 tahun lebih kalau dimulai dari proses awal dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai. Tentu harapan kami warga yang sudah mengikhlaskan lahannya, rumahnya untuk pembangunan bendungan ini jangan terlalu dirugikan. Jangan terlalu dirugikan. Bahkan kalau yang lebih baik, warga justru diuntungkan dengan adanya proyek pembangunan.